Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2021, ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Pagi hari ini saya akan membahas soal AKM ya. Eh, Pertemuan pada hari ini saya awali dengan bahasa Indonesia, atau kita akan mengupas tentang soal literasi fiksi ya. Sebelum kita memulai pembahasan soal, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk pada soal ya. Soal yang akan saya bahas pagi hari ini adalah soal yang berbentuk narasi ya. Nah, ini adalah soal pertama yang akan saya bahas. Ramin tak kunjung pulang. Masih mengenai pencarian informasi. Jadi langsung saja kita pahami soalnya ya. Ramin nyaris menjerit, tangannya tertumbuk dahan hanyut saat buru-buru bersembunyi di dalam pelukan akar. Untung ia segera melihat dahan itu. Hampir ia mengira dahan itu adalah mulut buaya yang siap menelan lengannya. Teringat lagi ia pada Aco. Sejak semusim lalu ia ikut Dadan karena hasil cengkehnya tak bagus, sementara tengkulaknya minta selalu dibayar Aco. Tertangkap petugas saat itu adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan Aco. Umpatannya didengar preman, adu mulut terjadi dan petugas sedang lewat. Apes, Aco lalu dibawa petugas. Digiring bagai ternak ke tengah lapangan, dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur, ditanyai macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar. Diambil hasil kerjanya satu musim, dideportasi, pulang ke rumah dengan tangan hampa, ditunggu tengkulak pula. Bah, hilang sudah satu kebun cengkeh dirundung sial. Gara-gara Aco juga, petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia bisa membawa pulang uang untuk menikahkan anaknya buat pengobatan sakit gula ayahnya. Dan sisanya bisa ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Ramin tak mau nasib naas Aco terjadi pada dirinya. Wajah sumringah anak gadisnya yang sudah terbayang girang menyambutnya dengan ransel penuh uang. Bunyi langkah mendekat, pelan Ramin membeku, sekuat-kuatnya menahan napas. Baginya, lebih baik tak bernapas daripada tertangkap petugas-petugas berwajah garang itu. Bisik-bisik makin kencang, Ramin memutar otak. Kalau mereka melihat rumput-rumput rebah itu, atau kalau ada 1-2 orang, cukup jitu tebakannya. Mungkin mereka bisa yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di antara akar pohon. Karya Lina PW, Kompas, 8 Desember 2019. Soal: mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? Nah, di sini sudah diterangkan bahwa Ramin memang adalah seorang tenaga ilegal ya. Dia tanpa ia sadari dia ikut kerja dengan Aco dan ternyata ia tidak memiliki izin ya. Jadi termasuk Ramin ini menjadi tenaga ilegal. Perhatikan kuncinya ya. Nah ini, gara-gara Aco juga petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin, termasuk Ramin lah yang dimasukkan Dadan untuk menjadi pekerja
di tempat kerjanya. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk pilihan ganda yang pertama, Ramin adalah teman Aco, kurang tepat. B. Ramin tak membayar denda, juga kurang tepat. Yang C. Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. Nah, dari soal narasi tersebut bisa dikatakan bahwa untuk memahami teks, alangkah indahnya sebelum kita membaca teks tersebut kita lari fokus atau kita mengetahui bentuk soalnya terlebih dahulu. Ini yang ditanyakan apa. Dari situ kita bisa memahami apa yang dimaksudkan pada soal. Jika soal tersebut masih mengulas tentang kata mengapa, berarti tidak jauh-jauh yang ditanyakan adalah sebuah informasi yang dikemas atau yang berada di dalam teks. Oke anak-anak, satu soal dulu untuk materi saya, soal yang saya bahas pagi hari ini. Setelah ini anak-anak silahkan melanjutkan soal numerasi bersama Bapak Ahmad Uslur Rozik sama nilai karakter bersama Bapak Caisario. Oke, sekian dulu pertemuan dari saya Bu Ratna. Itulah soal literasi yang saya bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, agar pertemuan kita diridhoi oleh Allah, alangkah indahnya jika kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk AKM pada hari ini untuk numerisasi sama trigonometri ya. Saya akan melanjutkan lagi tentang trigonometri. Jadi untuk hasil dari AKM yang kedua, saya rasa banyak yang merasa kesulitan untuk trigonometrinya. Sehingga di sini akan saya ulas untuk pembahasan yang soal kemarin yang saya buat. Tapi sebelum itu kita akan memahami dulu tentang materinya. Saya ingatkan lagi. Jadi yang dasar yang harus kalian ketahui itu adalah sinus, kosinus, sama tangen di segitiga ini. Nah, di segitiga ini kita harus bisa menentukan depan, samping, sama miring dari suatu sudut. Dimana sinus itu adalah depan per miring, kosinus adalah samping per miring, sama tan adalah depan per samping. Jadi itu adalah dasar untuk kita mengerjakan AKM pada numerasi pada bab trigonometri. Di samping itu kita juga harus mengetahui nilai perbandingan trigonometri. Sin 0 hasilnya berapa, sin 30, 45, lah itu kita harus juga sudah mengetahuinya. Sehingga lebih mudah untuk kita menyelesaikan soal-soal trigonometri ini. Dan biasanya memang yang digunakan adalah sudut-sudut istimewa, yaitu adalah sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Pada soal yang kemarin. Jadi ini adalah soal yang kemarin, soalnya hampir sama dengan contoh yang saya bagikan, tapi pertanyaannya yang saya ganti. Jika tinggi gunung dari tengah gunung puncak Aceh itu adalah 2460 meter, tentukan jarak pengamat Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara dengan titik tengah gunung AB. Jadi yang ditanya adalah yang X kalau kita digambar. Setelah itu kita bisa menganalisis dengan segitiga seperti ini. Kita ubah menjadi trigonometri lagi, dan saya beri titik A, B, sama C. Area AC itu adalah bagian depan karena dia ada di depannya sudut. Kemudian kalau arah AB itu adalah samping karena emang dia di sampingnya sudut. Setelah itu kita bisa mengingat-ingat kembali dengan adanya depan dan samping. Kenapa kok kita memilih depan dan samping? Karena yang samping itu ada yang ditanya, depannya itu adalah yang diketahui, yaitu adalah 2460 meter. Sehingga dari depan, samping, sama sudut ini menghasilkan trigonometri yang apa? Apakah sinus, kosinus, atau tangen? Ternyata adalah tan. Jadi tan theta itu adalah depan per samping, sehingga kita bisa menuliskan tan 30 itu adalah depan per samping. Kemudian depannya kita ganti AC, sampingnya kita ganti AB.
kita bisa mengetahui bahwa tan 30 itu adalah 1/3 akar 3, atau bisa ditulis akar 3/3 seperti yang pada ini. Kemudian akar 3/3 ini dikalikan silang, sehingga AB kali akar 3 sama dengan 2460 kalikan 3, sehingga menghasilkan AB sama dengan 2460 kali 3 itu adalah 7380, kemudian dibagi akar 3. Nah, karena akar 3 di bawah tidak boleh, maka dia harus dirasionalkan, yaitu dikalikan dengan akar 3 sama akar 3, sehingga didapatkan 7380 akar 3/3, sehingga hasilnya adalah 2460 akar 3 meter. Jadi ini adalah perhitungan secara jelasnya. Untuk yang soal kedua hampir sama, tapi di sini kita menentukan titik gunung ya, titik pandangan kita pengamat ke titik puncak BD. Berarti yang ditanyakan adalah BD. Sama, kita juga memperhatikan segitiga, tapi segitiga yang besar, yang A, B, sama D. Kemudian dari soal yang sebelumnya ini kita sudah mengetahui nilai X, sehingga akan memudahkan kita untuk mencari BD. Nah, X itu adalah samping dari 60, kemudian BD adalah miring. Nah, dari kedua ini, samping, miring, sama sudut, adalah ada kaitannya, yaitu adalah cos samping per miring, sehingga bisa dituliskan cos 60 itu sama dengan samping per miring. Cos 60 sama dengan AB per BD. Cos 60 itu adalah 1/2. Kemudian tuliskan 2460 akar 3 per AB, sehingga dituliskan dan didapatkan AB sama dengan 5920 akar 3 meter. Nah, ini adalah yang akan saya jelaskan lagi. Ini adalah soal baru. Adanya sebuah pesawat terbang melihat dua kapal. Jadi ada suatu pesawat terbang di atas melihat dua kapal di bawahnya. Ya, pada pesawat tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi, yaitu adalah sudut yang di luar, itu adalah adanya 45 sama 60. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus berarti ke garis D, dengan ketinggian 1800 meter, maka jarak kedua kapal tersebut adalah, berarti yang kita tanyakan adalah jarak kedua kapal BD dan DC. Sebelum itu kita harus mengganti sudut yang di atas, karena sudutnya harus masuk ke dalam segitiga. Maka untuk sudut CAD yang di atas ini A ya, ini nggak kelihatan. Sudut CAD itu adalah 90 kurangi 45, sehingga dihasilkan 45. Kalau sudut BAD itu adalah 90 kurangi 60 sama dengan 30. Maaf, itu 60 ya, kurang nolnya. Nah, kemudian di sini kita kan tadi cari BD sama DC. Nah, DC kalau dilihat dengan sudut 45 itu menghasilkan depan. Sama, BD juga menghasilkan depan. Kalau yang 1800 sudah adalah samping. Sehingga kita bisa mendapatkan sudut depan samping. Berarti itu adalah kita menggunakan aturan trigonometri yang sinus, kosinus, atau tan. Ya, kita menggunakan aturan tan. Kita menghitung yang pada kapal B. Tan 30 itu sama dengan depan per samping. Ingat bahwa tan 30 adalah akar 3/3, sehingga bisa dihitung dikalikan silang 1800 kali akar 3 sama dengan 3x, sehingga x sama dengan 600 akar 3 meter. Kemudian untuk yang kapal pada posisi C itu adalah tan 45, depan per samping. Kita mengetahui bahwa tan 45 itu sama dengan 1, sehingga x nya juga hasilnya sama, yaitu adalah 1800 meter. Sehingga kita sudah dapatkan x dan y, ini yang y yang merah ya, sehingga x plus y sama dengan 600 tambah akar 3 tambah 1800 meter. Atau bisa kita sederhanakan, 600 nya keluar, akar 3 plus 3 meter. Itu untuk soal ini. Jadi di sini adalah ada dua segitiga yang kita pakai acuan untuk trigonometri. Nah, ini soal latihan buat kalian di rumah. Jadi mohon dikerjakan seperti petunjuk yang saya gunakan. Jangan hanya mengkopas dari internet atau dari bus penjar atau dari AKM-nya.
karena itu pasti kelihatan. Jadi yang saya harapkan adalah adanya runtutan pengerjaan matematis yang secara jelas. Jadi itu saja untuk AKM numerisasi. Jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rio untuk AKM karakter. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12. Bertemu lagi dengan saya Pak Cesario Puji Sumarsono yang akan meneruskan materi AKM Asesmen Kompetensi Minimum yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Ratna tentang literasi serta Pak Rozik tentang numerisasi. Sekarang terakhir saya akan memberikan soal-soal dan membahas soal-soal tentang survei karakter. Jadi langsung saja masuk ke dalam materi. Kemarin sudah masuk soal nomor 3 sama 4. Hari ini kita akan membahas nomor soal 5 dan 6. Oke, jadi ini untuk soalnya, maaf di bagian pojok tertutup sama video saya, jadi saya bacakan terlebih dahulu. Soal nomor 5, Pak Dedi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk. Pak Dedi memanfaatkan tanah dengan memelihara ayam potong, namun bau kotoran dari kandang Pak Dedi mengganggu warga kampung tersebut. Warga melakukan protes karena pencemaran udara. Tindakan yang harus dilakukan Pak Dedi adalah A. Bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahannya. B. Menimbun kotoran ayam setiap hari. C. Memindahkan kandang ayam ke kandang kolektif. D. Memberi biaya ganti rugi setiap bulan terhadap warga yang terdampak. Jadi itu soalnya. Untuk pembahasannya, karena menyelesaikan masalah diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan keluar terbaik. Prinsip Pancasila, terutama sila kelima yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya adalah apapun masalah yang ada di dalam masyarakat harus diselesaikan dengan musyawarah. Walaupun yang terdampak 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan semua warga masyarakat harus diselesaikan dengan musyawarah. Dicarikan ide-ide gagasan yang terbaik dan yang terpenting disetujui oleh semua warga masyarakat, bukan kehendak 1 atau 2 orang lain saja. Jadi apapun masalahnya harus dimusyawarahkan, dicarikan solusi dengan keputusan bersama. Jadi jawabannya adalah A. Bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahannya. Nomor selanjutnya nomor 6. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan keyakinan dengan kamu. Suatu ketika kamu diundang untuk menghadiri acara resepsi perkawinannya. Tindakan yang kamu lakukan adalah di sini adalah fokus kepada seseorang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Tindakan yang kamu lakukan adalah tidak datang menghadiri undangannya. B. Menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain. C. Memenuhi undangannya. D. Mengucapkan selamat melalui telepon. Jadi jawaban di sini benar semua, tapi kita mencari jawaban yang paling tepat. Pembahasannya terlebih dahulu. Karena resepsi pernikahan hanya acara seremonial atau acara perayaan saja, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah agama masing-masing. Sesama penganut agama saling toleransi dan bekerja sama selama tidak menyangkut prosesi ritual keagamaannya, sesuai prinsip Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi acara resepsi pernikahan dengan agama tidak ada sangkut pautnya.
Di sini acara resepsi hanya seremonial saja, hanya perayaan acara pribadi saja, bukan acara keagamaan. Jadi walaupun berbeda agama harus saling toleransi, harus saling menghargai. Karena saling menghargai agama orang lain itu adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang saling menghargai agama satu sama lain. Yang terpenting lagi di dalam kegiatan pernikahan tersebut, kita yang menghadiri tidak boleh mengganggu prosesi ritual keagamaannya. Jadi kita hargai, kita ikuti saja apapun acaranya. Jadi jawaban di sini adalah C, memenuhi undangannya. Cukup sekian pembahasan dua soal hari ini, cukup dua soal saja. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya, Bu Ratna dan Pak Rozik telah memberikan soal-soal pembahasan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Berdoa menurut keyakinan, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dan Pak Rozik dan Bu Ratna. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.